Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala in'amihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Malam ini mari sama-sama kita mencoba mengulangi kembali kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan. Nasihat yang pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfari. Rasulullah bersabda, tidaklah kecil beserta berkekalan dan tidaklah besar beserta istighfar. Artinya, dosa kecil yang terus-menerus dilakukan itu tidak lagi dikategorikan kepada dosa kecil. Alasannya, fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'zimu fatasiru kabiratun. Karena bahwa sungguhnya dosa kecil dengan sebab muwadhabah di atasnya itu menjadi banyak ia, maka jadilah dosa besar. Wa aydan annaha 'ala 'azmi istidamatiha tasiru kabiratun. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Dan pula sesungguhnya dosa kecil di atas bercita-cita istadamahnya dosa kecil menjadi ia akan dosa yang besar. Maka sesungguhnya niat seseorang pada melakukan maksiat, ada ianya itu maksiat. Kenapa dosa kecil apabila mudawamah berkekalan melakukannya menjadi dosa besar? Karena cita-cita mengekalkan diri untuk melakukan dosa walau itu dosa kecil, maka istidamah tersebut, cita-cita mengekali tersebut menjadi dosa besar. Karena niat mengulangi melakukan dosa walaupun dosa itu kecil, itu termasuk bahagian daripada dosa. Karenanya di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan, la tanduru ila saghiril khati'ah walakin undur ila azimi man asita. Jangan engkau pandang kepada kecilnya dosa, tetapi pandanglah, lihatlah kepada zat yang maha agung yang telah engkau berbuat dosa. Maka beda antara dosa kecil dengan dosa besar. Kalau dosa kecil adalah satu kesalahan yang tidak dijanjikan azab. Sedangkan dosa besar adalah satu kesalahan yang dijanjikan azab. Maka dosa kecil dengan berkekalan dan mudawamah niat untuk mengulanginya, jadilah dosa kecil itu menjadi dosa besar. Contoh dosa kecil, memandang wanita yang halal, yang sah dinikahi dibarengi dengan adanya syahwat, itu dosa kecil.
Sedangkan dosa besar adalah berzina dengan seorang wanita. Maka mudawamah lihat takalan tidrauri nang laga. Na cita-cita lamate getanyo ingin tanah ia kandalam singa hurau. Laga tathat sebab. Jadi keinginan ingin mengulangi tersebut itu suatu maksiat. Terus menerus mengulangi maka itu menjadi dosa yang besar. Begitu pula kata Rasulullah, wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak termasuk kepada dosa yang besar bila diiringi dengan istighfar. Artinya dengan taubat yang lengkap dengan syarat-syaratnya. Kenapa demikian? Fa inna taubata tamhu athral khati'ah wa in kanat kabiratan. Karena bahwa sungguh taubat itu dapat menghapus ia akan segala bekasan-bekasan kesalahan. Dan sekalipun ada ianya kesalahan itu banyak. Begitu pula sebaliknya dosa yang besar. Seberapapun besarnya dosa, bila dibarengi dengan taubat yang lengkap dengan syarat-syaratnya, maka dosa itu pun tidak lagi dikategorikan kepada dosa besar. Bahkan terhapus semua dosa tersebut dengan sebab seseorang itu bertaubat. Maka ada atau tidaknya manusia itu melaksanakan maksiat? Jawaban yang pasti tidak. Semua manusia itu tidak luput daripada maksiat. Semua manusia itu tidak luput daripada salah. Melainkan para rasul yang memang maksum. Akan tetapi Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, at-taibu minat dzambi kaman la dzambalah. Supaya kita tergolong kepada manusia yang tidak pernah melakukan salah dan dosa, itulah taubat. Karena orang yang melakukan taubat daripada salah dan dosa, kata Rasulullah, itu sama bandingan seperti orang yang tidak pernah berbuat salah. At-taibu minat dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada salah dan dosa, bandingannya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kemudian nasihat selanjutnya. Qila hammul la'arifi as-sana'u wa hammud zahidi ad-du'a'u. Kemauan orang yang arif itu adalah memuji Allah. Dan kemauan orang yang zuhud itu adalah berdoa kepada Allah. Artinya, muradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bijamili sifatihi. Keinginannya orang yang arif dengan Allah adalah memuji atas Allah dengan keelokan sifatnya. Wa muradul mu'aridi 'anid zaidi 'ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a'u wa huwa tadarru'u ila Allah ta'ala bisu'alin ma indahu minal khairi. Sedangkan keinginan orang yang zahid, yaitu orang yang berpaling daripada kelebihan di atas kadar hajatnya daripada dunia, yaitu dengan hatinya, adalah berdoa. Dan dianya itu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meminta sesuatu yang ada di sisinya Allah daripada kebaikan. Li'anna hammal arifi. Karena bahwa sungguh keinginan orang yang arif rabbah. Arti rabbah, yaqrabu rabbah. Mendekatkan dirinya akan Allah. La thawaba walal jannata. Bukan berupa pahala, bukan pula berupa syurga. Dan karena bahwa sungguh keinginan orang yang zahid akan dirinya itu adalah manfaat dirinya. Berupa pahala dan syurga. Fafuriqa bainaman hammatuhul huri waman hammatuhu rafa'as suturi. Maka dibedakan di antara orang yang berkeinginan
berupa bidadari dan orang yang berkeinginan berupa terangkat tirai-tirai hijab. Beda antara orang arif dengan orang zuhud. Orang arif melakukan segala bentuk amal ibadah, segala bentuk amal kebaikan semata-mata takarrub kepada Allah. Itu orang arif. Kalau orang yang zuhud, apa itu zuhud? Orang yang merasa takut apabila ada bahagian harta yang lebih terdapat pada dirinya. Maka menyena yang lebih, nyan langsung ke sedekah ke gop. Menyena yang lebih, nyan langsung ke wakaf dan sebagainya. Ia ke tatat. Haik ke tanggungjawab urus akhirat. Maka beliau hanya sebatas mengambil kadar kebutuhan. Dumna kebutuhan yang kedumnan sakai. Yang lebih langsung ke sedekah. Itu zuhud. Arti hatinya menolak apabila ada kelebihan kaitan dengan harta. Hai bertanggungjawab ia dengan Allah. Yang zuhud gitu. Zuhud itu baik. Karena orang yang zuhud pasti terjaga dan terpelihara daripada harta yang haram. Orang yang rakus itu pasti tidak akan terjaga daripada harta yang haram. Akan tetapi martabat arif dan zahid lebih tinggi martabat arif. Karena orang yang arif, orang yang mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, dia itu melakukan amal kebajikan bukan mengharapkan surga, bukan pula mengharapkan bidadari. Tapi orang yang arif itu melakukan amal ibadah semata-mata takarrub agar dekat dengan Allah. Agar dianya itu dihingkap oleh Allah berbagai macam tirai sehingga mata hatinya dapat melihat Allah. Itu orang arif. Sedangkan orang yang zahid, yang melindungi dirinya karena hatinya berontak bila mana lebih bahagian daripada harta, bertujuan ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan bidadari. Maka beda antara orang arif dengan orang zahid. Orang arif semata-mata dekat dengan Allah. Dan dihilangkan oleh Allah berbagai macam penutup sehingga mata hatinya bisa melihat Allah. Sedangkan orang zahid hanya melakukan yang demikian, ingin mendapatkan surga dan ingin mendapatkan bidadarinya Allah. Makanya kemuliaan orang arif jauh di atas dibandingkan dengan orang yang zahid. Bila lagi tanya tak ibadat karena tujuan yang laginya negu, pakana ibadat karena rasa kerinduan hati katanya kepada Allah. Bukan mengharapkan surga, bukan mengharapkan bidadari, maka kita termasuk bagian daripada orang yang arif. Selanjutnya an ba'dil hukama. Siapa hukama itu? Atba'ul qulub. Dokter-dokter hati. Ini dokter spesialis. Artinya wahumul aulia. Orang-orang yang tergolong dalam golongan para aulia. Apa kata beliau? Man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Siapa saja yang menyangka akan bahwa sungguh baginya ada penolong yang lebih utama daripada Allah, niscaya sedikitlah ma'rifahnya dengan Allah. Wal makna artinya man dhanna anna lahu nasiran aqraba minallah wa aktsara nasratin minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala. Siapa saja yang menduga bahwa sungguh ada baginya itu penolong yang lebih akrab kepadanya daripada Allah dan lebih banyak pertolongannya daripadanya Allah, maka bahwa sungguhnya seseorang itu belum mengenal ia akan Allah Ta'ala. Maka siapapun yang menduga pertolongan ada yang mampu menolongnya selain daripada Allah, berarti sama dengan dia belum kenal Allah. Sama dengan dia belum termasuk dalam golongan orang yang ma'rifah. Karena apa?
Setia-setianya manusia, walaupun itu sahabat, tapi ingat, tidak ada yang namanya gratis. Itim tulung getanyo tengku, menyatanyo tating tulung ji. Tapi Allah tidak mengharapkan apapun. Ketika Allah memberikan pertolongan kepada hambanya di dunia maupun di akhirat, Allah tidak mengharapkan balasan. Karena innallaha ghaniyun. Allah itu maha kaya. Tidak butuh kepada apapun dari siapapun. Sedangkan manusia, fuqara. Wajar kalau manusia mengharapkan imbalan. Wajar kalau manusia mengharapkan balasan. Karena manusia itu fuqara. Selalu butuh kepada orang yang lain. Tidak pernah dia lengkap. Maka kalau seandainya ada orang yang menduga, oh dia itu mau menolong saya, oh dia itu mau membantu saya, salah. Pertolongan yang lebih utama adalah daripada Allah. Maka bakwate legetanyo tuku tengah terjepit daripada berbagai macam masalah. Salatlah salat hajat. Laki petunjuk ba Allah Ta'ala agar kita bisa keluar daripada masalah tersebut. Pakai bancara tungku sembahyang sunat hajat. Ketika takbiratul ihram, niat nyolon sembahyang sunat hajat. Paduk rakaat, 12 rakaat tunggu. Lam tip-tip rakaat, rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca kulhu. 12 rakaat. Selesai 12 rakaat, maka baca tasbih khusus. Lehnya baru baca doa putra yang katanya butuhkan yang merupakan hajat. Maka Allah yang akan mampu membantu katanya. Begitu pula ketika na pekerjaan misalnya. Na dua buah pekerjaan ataupun liha buah pekerjaan akan tetapi hana taturi pilih. Pua A, pua B, pua C. Maka minta petunjuk kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan salat istikharah. Memohon petunjuk kepada Allah mana pilihan yang lebih baik. Karena tanpa bantuan daripada Allah, kita tidak akan pernah mampu memilih mana yang baik dan mana yang terbaik. Pakai bancara sunat 2 rakaat. Niat nyolon sembahyang sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama tetap lagi biasa baca Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat. Kemudian dia salat berdoa kepada Allah. Laki petunjuk ba Allah mana yang terbaik. Karena akal kita terbatas. Kalau sebatas mengandalkan akal pikiran, nyo terbenar getanyo akan dalam salah. Karena bisa saja akal pikiran itu mampu digalakkan oleh nafsu. Menurut nafsu pasti cok kerja yang lebih le gaji. Karenanya yang lebih layak menurut nafsu. Lebih-lebih le gaji kerja hana tad berat. Bantan lo kerja si pengut gop lu. Apa ne berat man semengut? Maka minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Begitu pula seperti caleg-caleg yang naik caleg, jangan semai sekarah le. Na layak non caleg tahun 2020 punyo ataupun hana. Laki petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bente meramah. Karena tidak ada yang mampu menolong kita dari apapun bentuk masalah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hana lain ku. Makanya dalam sembahyang sampai tam lake, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Kenapa Allah cuma yang kita sembah? Karena tidak ada zat lain yang layak disembah dengan sebenarnya. Kenapa pada Allah senantiasa kita memohon pertolongan? Karena tidak ada yang lain yang mampu menolong kita daripada berbagai macam masalah. Hanya pertolongan Allah. Beryakin dulu. Hanya lain yang mampu dulu. Begitu pula wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa saja yang menduga ia akan bahawa sungguh baginya ada satu musuh yang lebih kejam daripada hawa nafsunya, niscaya sedikitlah mengenal dirinya terhadap dirinya sendiri. Nah, orang yang menduga Israel paling bahaya sebagai musuh. Ataupun kaum ateis paling bahaya sebagai musuh.
Yang salah. Musuh yang paling kejam hana lain. Melainkan nafsu yang bersarang di antara dua lambung kita pribadi. A'da aduwika nafsuka baina jambaika, kata Rasulullah. Sejahat-jahat musuh kalian, itulah nafsu kalian yang bersarang di antara dua lambung kalian. Nafsu yang musuh paling jahat tu. Le hidup dalam tubuh getanyo, pengaruh getanyo ada keburukan. Cukup jahat nafsu. Maka hati-hati tu. Hati-hati. A'da aduwika nafsuka baina jambaika. Hana lain yang paling jahat tu, hana lain. Wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsi al-amarati wal lawamati fa innahu lam ya'rif nafsah. Menyegalam itu bahawa nafsu amarah dan nafsu lawamah itulah musuh yang paling kejam, sama dengan dia belum kenal siapa dirinya. Kon setan tu musuh utama kon setan. Kon dunia musuh utama kon. Kon pengaruh kemewahan dunia musuh utama kon. Siapa musuh utama? Adalah nafsu kita sendiri. Mampu kita kendalikan ataupun tidak. Yang paling bahaya tu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mentafsirkan ayat Allah dhaharal fasadu fil barri wal bahari. Yang dimaksudkan oleh beliau al-barri adalah lidah. Yang dimaksudkan oleh beliau al-bahari adalah hati. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyamakan hati yang dalam dengan laut yang dalam, hati yang luas dengan lautan yang luas. Maka kata beliau, dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Zahirlah kerusakan di darat dan di laut. Artinya terjadinya kerusakan di lidah dan di dalam hati. Apa kerusakan yang nampak pada lidah? Di antaranya bisabbi, mencaci maki orang. Sehingga kata beliau, faidza fasadal lisan, bila mana lidah itu sudah rusak, bakat alaihi nufus, maka menangislah segala manusia. Menyelidah getanyo bro tengku, payah klik gop tengku. Pakon bahasa tegasa. Ngan lidah getanyo metenak gop. Ngan lidah getanyo memfitnah gop. Ngan lidah getanyo mekun ke gop. Maka menyelidah karusak manusia yang akan menangis. Dan wa idza fasadal qalbu, bila mana hati sudah rusak, di antaranya biria dengan sebab ria, dengan sebab angku, bakat alaihil malaikah, menangislah di atas kita oleh para malaikat. Menyerulah hati kita nyawa tengku dengan sebab ria, dengan sebab ujub, nyawa malaikat nemau tengku, malaikat neklik tengku. Pakon sayang ke kita nyawa umat Muhammad. Hek mentang umat Muhammad di ibadah tapi hana merempau imbalan di sisi Allah, malaikat menangis. Karena hati kita rusak dengan ujub. Hati kita rusak dengan ria. Dan akibat kedua-duanya itu bersumber daripada nafsu. Ya, kan? Makanya menyenapsu hana mampu dikendalikan, lidah na'udzubillah. Hati na'udzubillah. Makanya Rasulullah mengingatkan di dalam tubuh kalian segumpal darah. Segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka bagus semuanya. Apabila daging itu rusak, maka rusak semuanya. Apa itu daging yang dimaksudkan oleh Allah? Kalbu, itulah hati. Makanya dalam bahasa si uro-uro, hati-hati. Karena sumber apapun hinan. Kan hana istilah jantung-jantung, dada-dada, hana. Tetap hati-hati. Bahkan hati-hati, karena tanpa hati-hati bisa menyakiti hati. Bahaya dan hati. Maka bersumber hina mandu. Memperturutkan nafsu, nyo atenyo relah. Menyelam atenyo kamu hum tengku, nyo laulai. Lautak sang ju gram grum. Mami bak babah hanale kram grum ju. Anggota juga ikut demikian.
Tapi menyehina sengam, adem, nyaman. Laule juga nyaman. Maka lidah-lidah berbicara lemah lembut. Sikapnya berbicara lemah lembut. Maka apapun dasar tindakan dari hati itu. Hati itu. Nah, maka dhaharal fasadu fil barri wal bahri menurut Sayyidina Abu Bakar bukanlah kerusakan yang lahir di darat berupa polusi udara konyan beliau maksud. Di laut terjadi pencemaran laut apa itu dhaharal fasadu fil barri? Barri adalah lidah. Bahari adalah hati. Bima kasabat aidin nas. Dengan sebab sesuatu usaha manusia itu sendiri. Artinya putra, erlah lidah, erlah hati, tok semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Ya, negala. Bahkan di dalam nasihat yang lain, inna syahwata tasirul muluka abidan. Wasabru wasabra yasirul abida mulukan. Sesungguhnya syahwat itu menjadikan ia akan raja akan menjadi hamba. Dan sesungguhnya kesabaran itu menjadikan ia akan hamba akan menjadi raja. Artinya apa? Orang yang memperturutkan nafsu syahwatnya, dasar dia itu orang mulia akan menjadi orang yang rendah dengan sebab direndahkan oleh nafsu syahwatnya. Tapi orang yang sabar dalam mengendalikan nafsu syahwatnya yang dasar rendah akan menjadi mulia. Dan terbukti lapangan ronyodo. Terbukti. Yang berekon pejabat, kapayah tamang dalam penjara, pakon memperturutkan nafsunya. Dengan korupsi dan sebagainya. Yang berekon urung termulia. Diagung-agungkan. Tapi jinoka menjadi hina pakon. Dengan sebab memperturutkan nafsu syahwatnya. Cewek dengan perumah gop dan sebagainya. Kahina. Maka nafsu syahwat. Raja bisa menjadi hamba. Tetapi sabar. Hamba akan diangkat oleh Allah menjadi raja. Dan terbukti lapangan. Yang dasarnya hamba kemudian menjadi raja dengan sebab beliau sabar. Dah kejadian Nabi Allah Yusuf bersama Zulaikha. Dengan sebab Nabi Allah Yusuf sabar dalam menghadapi tipu daya daripada Zulaikha. Sabar daripada rayuan Zulaikha, tidak memperturutkan nafsu syahwatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Allah Yusuf menjadi seorang raja. Ya, terbukti itu kurangnya. Maka siapapun yang memperturutkan nafsu syahwatnya, yakin dan percayalah pasti akan binasa. Rumah getanyo kacau balau. Pakon suami selingkuh, memperturutkan nafsu syahwat. Pakon istri selingkuh karena memperturutkan nafsu syahwat. Maka kedamaian akan berubah menjadi kehancuran. Ya pasti itu. Mudu meraja jut kelamir. Lebih-lebih katanya rakyat biasa itu. Ya raja terbukti itu. Mandum peristiwa ilapangan. Hancur dan brobroknya kedudukan seseorang karena nafsu syahwat. Nafsu syahwat mandum itu. Makanya menyahaik tak kendalikan nafsu syahwatnya. Na'udzubillah. Apalagi nyawa masa media, berbagai macam media. Hino tak tegon. Uluan anggra waduh tak berbagai macam kejadian itu. Cukup bahaya itu. Begitu pula. Di dalam nasihat yang lain. Tuba liman kana aqaluhu amiran. Wahawahu asyiran. Wawailun liman kana hawahu amiran. Wa aqluhu asyiran. Berbahagialah bagi orang yang adalah akalnya itu menjadi raja dan nafsunya itu menjadi tawanan. Dan celakalah bagi orang karena hawahu yang adalah hawa nafsunya amiran menjadi raja wa aqluhu asyiran dan akalnya menjadi tawanan.
Maksudnya, berbahagialah orang-orang yang akalnya itu menjadi raja. Bi ayyaqtadi bi muradi aqlihil kamil. Dengan bahwa mengikuti ia dengan segala keinginan akalnya yang sempurna. Artinya, dia jadikan akal sebagai pemandu dalam hidupnya. Wahawahu, kecenderungan nafsunya kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Asyiran, artinya mamnu'an min dzalika. Dia tegah dirinya daripada yang demikian. Akal yang dia jadikan sebagai pemandu ke nafsu. Menyenapsu yang menjadi pemandu udip getanya, maka wawailun binasa. Orangnya kan bak puturut hut lerelah urang tu. Bak puturut hut tu. Rata-rata. Nya maah cakap. Baru 2 minggu kadang gecok SK kepegawaian, kamu layak mutang bak bank tu. Nya ke puturut hut tu. Nya baru 2 minggu cok SK. Kamu utang bak bank. Dengan harapan putra mampu gebai ke karena gaji 4 juta sebulan. Yang waternya ketua. Anak lah. 2 tengah SMA. Sabah tengah kuliah. Hana tinggal terbiaya kepada sinyaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika bulan pun sampai. Dengan tujuan top limit ji 4 juta. Gaji pi 4 juta. 4 per leh juta tu. Leh juta. Hau tak tahu. Yang kehina roh mucuk atas duafa. Yang kehina roh mucuk atas fakir miskin. Yang kehina roh mucuk atas masyarakat tu. Maka segala apapun yang memperturutkan hawa nafsu. Ancur ku dah tu. Mandu berendah tu. Makanya siapapun yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai raja dalam hidupnya, wawailun, pasti celaka. Pasti tunggu. Siapapun dia. Termasuk urang pegah tu. Nya kan mempegah ke dron tu. Tak pegahnya kegetannya mendum tu. Maka orang yang mengutamakan akalnya sebagai pemandu dalam kehidupan tubah pasti bahagia tu. Makanya pun mereka pugu cip-cip ilah punya bahasa orang tua. Yang laganya walun buat cocok Tuhan. Yang laganya walun mututu layak Tuhan. Nyoko-nyoko kena rumah kai tu. Adi segala mengepetepiat bahasa awaikan ilah kali ke saring-saring. Lonyo tu haput dalam kampung. Lonyo tu kuimum dalam kampung. Lonyo tokoh masyarakat. Lonyo sira pemimpin. Lonyo orang yang berwibawa. Layakkah bahasa yang demikian aku ucapkan? Layakkah perbuatan yang demikian lon pubut? Nyoko-nyoko ke rumah kai. Orang nafsu dah contoh. Asai kapah badra. Nyoko kamu daren uranyo. Lok semua kan kota-kota kah maju lawanya. Long kah urusan long urusan kah baik kah urusan le. Long hang urusan kah. Kah tuku-tuku umum kah kenang luek. Ya nek karlah lam tu. Bak fikir hana urusan kau masing-masing. Puturut nafsu. Maka lerlah orangnya tu. Nyo tu kalan kerau. Realita ai kalan kerau. Ilun tuan pegah teori. Lerlah tok dengan sebab memperturutkan hawa nafsu. Bahkan terkadang legetannya, wateka terjepit, lemah yang kengkot. Yang awal itu si atrakon. Karena setan memang masuk bawatannya nunggu. Seolah-olah setan memberikan solusi kepada kitanya. Padahal kan solusi ya. Malah petaka. Wateka terjepit legetannya. Lam kedai tajenguk barang kahanali. Tanak mutang lomba Cina Medan kahan terjet le kapaduk go kagak habis terbayar. Ujung but dek laulet. Oh nya barosa baru hicikot lewatnya. Na tungku pulin. Menyata mutang 60 juta. Hana tak le tak bayar 4 juta di tengah sakai. Ya. Ni kada ya. Yang dek laulet aja. Ya. Bahkan isa laulet. Innallaha ghafurur rahim. Allah kan maha pengampun. Allah kan maha penyayang. Orangnya lepu buat laganya. Tengah wateka berhasil. Taubat. Ya ni. Yang pedih nyan jalan lagi nyan laulai katanya so nyan ke iblis. Itulah setan.
Ibisek bagi tanya, jangan gundah, jangan gelisah. Ampunan Allah itu lebih besar daripada maksiatmu. Ampunan Allah lebih luas daripada dosamu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang setan pegahnya betul, hanya salah. Akan tetapi yang salah putra, tak temung taubat tengok. Kadang lihat tak cuatannya malam ke mata itu. Nyawa yang salah. Cara setan tu. Awak tekat terjepit itamang di ibi jalan keluar ke katanya. Deh bagi tanya, oh yang jalan keluar. Padahal kau keluar jalan. Ya, berdekat-dekat hat tengok. Berdekat-dekat hat. Dia cukup bahaya tengok. Katanya yang memiliki pangkat kedudukannya berdekat-dekat hat tengok. Katanya polisi, katanya tentara, katanya dinas, katanya guru, katanya kepala sekolah. Nyan ija, maaf nyan segaga. Ija isa, bapa nyong de. Hai pajan lah, betanya barunya pun. Igap cukup leka. Itanya baru pun, sehingga horanya laganya. Lu tak taubat pun salah teman. Isa tunggu, isa. Berdekat-dekatan. Berdekat-dekatan. Yang tungku-tungku isa. Hai, model-model hak tungku ya isa. Bapak bagian jekut itu kan. Bapak bagian bagi fitrah. Menurutnya nisa. Karena menurut bagian tengku. Yang kepala dinas, lah ilam cara isa. Tentera dengan polisi, lah ilam cara isa. Yang kepala-kepala ikulah, hai bagian pengadaan tong bro yang kan. Bagian penyempuh-penyempuh, lain cara. Pokoknya yang maafnya teruk. Maka bila mana tak turut nafsu, menang. Hanya berdekat-dekatan. Wawailun dan celakalah limangkana hawahu amiran. Orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai raja. Artinya dijadikan nafsu sebagai pemandu hidupnya. Sedangkan akalnya asiran. Menjadi tawanan. Hana liv semikir. Yang penting, oh nyoka mantap. Bahaya tak tengok. Karena nafsu ipelemah getanya putra ipelemah li nafsu. Kesenangan, ketenangan. Nyantakan. Nafsu menang. Menyekan orangnya pada dalam cika ingat ileh. Lep laton ke kaduk kecil. Mohon dah vario hai ke belau. Iga baru lorong. Dua buah kai belau becak. Nekalah. Jadi. Iga lorong dua buah kai becak. Ikah kecil 15 ton. Mau vario hai ke gendau. Nyan bak watannya akai kai duk ilika tiat. Bahkan kan berhenti kadang. Hana le akai kan berhenti. Kaji ketawanan. Hanya kan bermain nafsu. Nyo bahaya nak dengar. Kemudian nasihat selanjutnya man tarakat dzunuba araqi qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuhu. Siapa saja yang meninggalkan akan segala dosa, niscaya lembutlah hatinya. Dan siapa saja yang meninggalkan akan haram, fil mat'um pada makanannya, wal malbus pada pakaiannya, wa ghairihima dan selain keduanya, wa akalal halala dan memakan ia akan yang halal, safat fikratuhu. Niscaya jernihlah pikirannya, ala masnu'atillah, di atas apa yang telah diciptakan oleh Allah, ad-dalatun ala ihya illahi ta'ala khalqa ba'dal mauti. Itu menjadi petunjuk baginya di atas kekuasaan Allah dalam menghidupkan, menjadikan makhluk sesudah dia mati. Ya, nekalan. Na perle berlembut hati, menyeperle berlembut hati, tinggalkan berbagai macam bentuk maksiat. Karena apapun bentuk maksiat, Rasulullah mengingatkan sekali kita berbuat dosa, maka terteteslah ibarat tinta berwarna hitam di dalam hati kita. Sehingga tapu buat maksiat, saboh top kotorannya mengotori hati katanya. Sehingga tapu buat, sehingga mengotori. Sehingga tapu buat, saboh top mengotori. Maka semakin banyak berbuat dosa, gelaplah hati. Wate ate ka gelap dengan warna hitam, cahaya iman mulai padam, nyan akai hanali berfungsi. Ya nagalan. Laulang.
Semakin banyak melakukan dosa, maka menjadi gelaplah hati. Ketika hati menjadi gelap, cahaya iman mulai padam. Ketika telah padamnya cahaya iman, akal hanali berfungsi. Makanya, ketika orang berani buat maksiat secara terang-terangan, gekele orang tua, bid hana malaya ke, nyentok tan iman, betul. Kebukti Rasulullah mengingatkan, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu adalah satu cabang bahagian daripada iman. Menyetan malaya, maka menjadi satu bukti orang itu tidak memiliki iman. Karena apabila memiliki iman, sungguh akan merasa malu melakukan maksiat di depan orang. Sehingga putra jawaban orangnya, pakan behe anu-anu dawitnya, ida ngagam bijak watu honda. Iduk pada hai toto kan mahram hanaiman. Hanaiman. Bahkan Rasulullah mengingatkan al-haya'u wal imanu fi qarnin. Rasa malu dan iman itu menyatu seperti ini. Fa inna zalahu taba'ahu akhar. Apabila satunya hilang, kedua-duanya itu menjadi hilang. Gadah rasa malai itu pertanda hana iman. Maka pat tanda urang naiman ngahana iman, nama laya atau hana. Gepu buat salah tapi giyak musom. Hana gepuasa dalam Ramadan, hangga juk pajuh makanan ke kawarame, nama laya ge. Padahal Allah menyaksikan, tapi kot malaya ku urang sedikit tidaknya menteng nama laya. Berarti menteng nai mekeke aju. Gepajuh makanan hana ya ge sulo menteng. Kah long-long yang tanda hana iman. Bahkan menyatakan tapi ingat, hai, hanjut laganya dalam Ramadan kahana tak puasa dro tak hormati urung puasa, hai, be ilekah bu malaikat turun kena pingat kalau tu aku pati, kamu murtad. Beok tak kan? Nah, maka dia urung laganya, entah laganya hanjut tapi ingatnya, dah juga dia kan, kau luar juga dia. Nah, ni kala, dia tanda hana iman tu, hana iman. Maka pat tanda urung hana iman ketika dianya itu berani melakukan maksiat secara terang-terang. Yang tanda udah hana iman. Baik ni kun muka ipoh tu. Maka kita tanya kedua teman-teman pengetahuan. Maka ingin hati kita menjadi lembut. Apabila ingin hati menjadi lembut, tinggalkan maksiat. Menyemaksiat tiga, naudzubillah. Nya berdega-dega, BOD. Siapa saja yang meninggalkan makan haram, apapun bentuk sumbernya. Pokok dari semengut, dari sabu-sabu, apapun bentuk sumbernya. Ataupun pakaian yang haram. Dia lebih memilih mengkonsumsi yang halal, memakai yang halal, maka pikirannya akan menjadi jernih. Pakai katanya, wateta buat, wateta fai Quran, cukup trip, ita mau. Nyan payah tilik ulang, makanan yang tapajuh menobongah, na betul? Ya, negara. Ilmu agama cukup sulit. Bahkan yang pegang dalam ilmu kimia, ilmu fisika, ada kuhana seberapanya. Rumusnya metrip dan apa cukup bagah. O2 tambahnya ke H2O cukup mudah tu. Tapi tauhid tu cukup sulit. Dia ilmu dunia. Tak tengah dapat jauh siabu kita bernawan apa buat. Dia ilmu akhirat, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Cukup payah ita mau tunggu. Pada ekiulung ita tunggu. Ita ekiulung. Tapi pakan tauhid sulit. Ilmu agama tidak mengedepankan ekiu. Oh carang tetap tat. Waktu tengah tak dengar buat tamu pom. Galam tak cok silap kagak dah halam. Tatanya yang baru lain nanti ngai katamu nak aku pegang. Ira aku pitar rupanya santut si dua. Ya, kan dekat-dekat tat. Ingin pikiran kitanya jernih, maka konsumsi harta yang halal. Karena man nabata minal haram, kullu man nabata minal haram, fanaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka nerakalah yang paling layak. Punya neraka yang layak bagi dirinya. Han layak itamong ilmu agama di dalam dada. Makanya tidak akan menyatu antara daging yang haram dengan ilmu agama Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.